Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai materi menyimak cerita pengalaman. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Noverawati Syafitri, biasa dipanggil Novera, dan dengan NIM 021. Dan cerita pengalaman yang akan kita bahas kali ini atau kita pelajari kali ini mengenai kearifan lokal dari Madura. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak tahu nggak menceritakan pengalaman itu? Apa sih sebenarnya? Ada ini bisa jawab. Oke anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan pengertian dari cerita pengalaman. Jadi, cerita pengalaman adalah cerita yang berisi kejadian atau peristiwa yang pernah dialami sendiri oleh seseorang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui pengertian cerita pengalaman. Yang kedua, siswa memahami isi cerita pengalaman yang didengar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kejadian dalam cerita pengalaman. Yang keempat, siswa dapat menceritakan kembali pengalaman secara sederhana. Nah, ciri-ciri dari cerita pengalaman itu sendiri yaitu yang pertama, cerita pengalaman berisi kejadian yang dialami sendiri. Yang kedua, cerita pengalaman itu bersifat nyata atau bukan cuman khayalan saja. Yang ketiga, cerita pengalaman itu diceritakan secara urut. Yang keempat, cerita pengalaman itu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, cerita pengalaman itu menceritakan kegiatan sehari-hari ataupun kejadian yang sudah dialami. Oke adik-adik, karena di sini kalian sudah mengetahui tentang pengertian dari cerita pengalaman dan juga ciri-ciri dari cerita pengalaman itu sendiri, di sini Ibu akan memberi contoh atau gambaran seperti apa sih pengalaman itu. Oke anak-anak, jadi pada gambar pertama di sini itu ada gambar karapan sapi. Karapan sapi itu apa sih? Karapan sapi adalah sebuah perlombaan sapi yang ada di Madura. Yang kedua itu ada sapi sono atau bisa disebut dengan kontes kecantikan sapi, yaitu di sini sapi itu dihias secantik mungkin. Jadi karapan sapi sama sapi sono itu beda. Kalau karapan sapi itu perlombaan sapi atau pacuan sapi. Kalau sapi sono itu kontes kecantikan sapi. Nah, di gambar ketiga ini ada sebuah tari muang sangkal. Nah, di gambar yang terakhir ini ada anak yang berlibur ke Pantai Slopeng, yang tepatnya itu berada di Sumeneb. Karena kalian sudah mengetahui apa itu cerita pengalaman, ciri-cirinya, serta karakteristiknya, di sini Ibu akan menceritakan cerita pengalaman dari Ibu sendiri. Pada saat liburan semester, Ibu bersama keluarga Ibu pergi ke Madura. Ibu dan keluarga Ibu berencana untuk berlibur ke Pantai Slopeng. Pada saat perjalanan menuju Pantai Slopeng itu cukup jauh, Ibu merasa terbayarkan karena ketika sampai di lokasi, ternyata pemandangannya itu sangat bagus. Saat pertama kali Ibu melihat pantai, Ibu merasa sangat kagum karena hamparan pasirnya itu sangat putih dan juga terlihat sangat luas. Serta di sana juga terdapat beberapa bukit pasir yang unik seperti gurun kecil. Angin laut di sana tertiup sejuk, membuat suasana itu terasa nyaman. Dan Ibu pun berjalan di atas pasir sambil menikmati pemandangan laut. Tidak terasa ombaknya menghampiri Ibu. Ombaknya tidak terlalu besar, sehingga Ibu merasa aman untuk bermain di tepi pantai. Di sana Ibu juga sempat mencoba naik ke bukit pasir dan melihat pemandangan dari atas. Ternyata pemandangan dari atas juga nggak kalah bagus loh. Dari sana terlihat bahwa lautnya itu biru dan sangat indah. Selain itu juga Ibu melihat beberapa wisatawan lainnya itu sedang bersantai dan juga berfoto.
suasana di Pantai Selopeng saat itu memang sangat tenang dan sangat menyenangkan. Karena kalian sudah mendengarkan cerita dari Ibu Tani, silakan kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dari cerita tadi, Ibu pergi kemana saat libur semester? Dan pertanyaan kedua, apa yang Ibu lakukan selama di sana? Pertanyaan ketiga, kalau kalian pergi ke pantai, apa yang ingin kalian lakukan di sana? Oke anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah sampai di akhir, hari ini kita sudah banyak belajar mengenai cerita pengalaman. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you.